Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Romi Batiar Sidik dengan NIM 205211276 dari kelas MBS 2G. Di sini saya akan menyampaikan informasi dari hasil wawancara yang saya lakukan, yaitu tentang tradisi Islam Jawa. Pada kesempatan kali ini, saya telah melakukan wawancara dengan salah satu narasumber tentang tradisi Islam Jawa yang saya pilih. Saya akan menyampaikan hasil wawancara tersebut, yaitu tentang tradisi Islam Sadranan. Tradisi ini masih sangat kental di daerah tempat saya tinggal, yakni di daerah Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dari hasil wawancara, saya mendapatkan beberapa informasi dari beberapa pertanyaan yang saya tanyakan tentang tradisi Sadranan ini, yaitu diantaranya, apa itu tradisi Sadranan? Sadranan atau biasa dikenal dengan Nyadran adalah tradisi Jawa yang biasa dilakukan menjelang bulan puasa. Dalam tradisi ini dilakukan dengan kita melakukan bersih-bersih makam leluhur, melakukan ziarah makam, setelah itu kenduri dan makan bersama. Dalam tradisi ini diselipkan nilai-nilai keagamaan seperti membaca doa tahlil, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan lain sebagainya. Bagaimana sejarah adanya tradisi Sadranan? Tradisi Sadranan atau Nyadran bermula dari ajaran dakwah Wali Songo, yaitu pada saat para wali menyebarkan agama di daerah Jawa, khususnya Jawa Tengah. Para wali tersebut menggabungkan tradisi yang sudah ada dengan memasukkan ajaran Islam di dalamnya, yang awalnya hanya dengan pemujaan roh di makam, diganti dengan ziarah makam dengan diselipkan ajaran Islam, membersihkan makam, dan juga kenduri yang di dalamnya dimasukkan hal-hal keagamaan. Apa tujuan dari Sadranan? Sadranan memiliki tujuan dalam melakukan yakni dalam melakukan bersih-bersih makam memiliki tujuan sebagai rasa hormat kita kepada leluhur yang sudah tiada, yang memiliki artian kita tidak melupakannya atau bentuk bakti kita kepada leluhur, dan juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dalam Sadranan pasti setiap orang menyiapkan makanan sendiri-sendiri dan membagi-bagikannya. Setelah itu melakukan makan bersama. Dalam hal ini sebagai wujud dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya. Setelah itu, kapan waktu pelaksanaan Sadranan? Di daerah saya biasanya Sadranan dilakukan pada bulan Ruah atau bulan Sya'ban. Bulan Ruah sendiri yakni memiliki artian yaitu meruhi arwah atau memaknai keberadaan roh arwah, seperti yang sudah saya katakan tadi, yang memiliki makna rasa hormat kita kepada leluhur yang telah tiada. Selanjutnya, apakah ada manfaat dari tradisi Sadranan? Dalam tradisi Sadranan memiliki manfaat yang baik, seperti akan meningkatkan rasa gotong royong dan meningkatkan tali komunikasi yang baik antar masyarakat satu dengan yang lainnya. Selain itu, akan tercipta rasa kebersamaan yang kuat. Jadi, Sadranan memiliki banyak manfaat dalam masyarakat. Sedangkan menurut informasi yang saya baca, Nyadran adalah serangkaian upacara yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, terutama masyarakat Jawa Tengah. Nyadran atau Sadranan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Srada, yang artinya keyakinan. Sadranan atau Nyadran adalah tradisi pembersihan makam oleh masyarakat Jawa, umumnya di pedesaan. Di dalam bahasa Jawa, Nyadran berasal dari kata Sadran, yang artinya ruah Sya'ban. Nyadran adalah suatu rangkaian budaya yang berupa pembersihan makam leluhur, tabur bunga, dan puncaknya berupa kenduri selamatan di makam leluhur. Pelaksanaan Nyadran merupakan salah satu tradisi dalam menyambut datangnya bulan Ramadan.
Kegiatan yang biasa dilakukan saat nyadran atau ruhan adalah menyelenggarakan kenduri dengan pembacaan ayat Al-Quran, zikir, tahlil, dan doa, kemudian ditutup dengan makan bersama. Melakukan besik atau pembersihan makam leluhur dari kotoran dan rerumputan. Melakukan upacara ziarah kubur dengan berdoa kepada roh yang telah meninggal di area makam. Nyadran biasanya dilaksanakan pada setiap hari ke-10 bulan Rajab atau saat datangnya bulan Syaban. Dalam ziarah kubur biasanya peziarah membawa bunga, terutama bunga telasih. Bunga telasih digunakan sebagai lambang adonai, hubungan yang akrab antara peziarah dengan arwah yang diziarahi. Para masyarakat yang mengikuti nyadran biasanya berdoa untuk kakek nenek, bapak ibu, serta saudara-saudari mereka yang telah meninggal. Seusai berdoa, masyarakat menggelar kenduri atau makan bersama di sepanjang jalan yang telah digelari tikar dan daun pisang. Tiap keluarga yang mengikuti kenduri harus membawa makanan sendiri-sendiri. Makanan yang dibawa harus berupa makanan tradisional seperti ayam ingkung, sambal goreng ati, urap sayur, dan dengan lauk rempah dan lain sebagainya. Sejarah nyadran sendiri yakni berasal dari tradisi Hindu-Buddha. Sejak abad ke-15, para wali songo menggabungkan tradisi tersebut dengan dakwahnya agar agama Islam dapat dengan mudah diterima. Pada awalnya, para wali berusaha meluruskan kepercayaan yang ada pada masyarakat Jawa saat itu tentang pemujaan roh yang dalam agama Islam dinilai musyrik. Agar tidak berbenturan dengan tradisi Jawa saat itu, maka para wali tidak menghapuskan tradisi atau adat tersebut, melainkan menyelaraskannya dan mengisinya dengan ajaran Islam atau menggabungkannya dengan ajaran Islam, yaitu dengan pembacaan ayat Al-Quran, tahlil, dan doa. Nyadran dipahami sebagai bentuk hubungan antara leluhur dengan sesama manusia dan dengan Tuhan. Jadi kesimpulannya dari kesimpulan ini adalah tradisi sadranan adalah tradisi masyarakat Jawa yang berhubungan dengan hal keagamaan. Kegiatan dalam sadranan yang dilakukan diantaranya bersih-bersih makam, ziarah kubur, kenduri, dan makan bersama. Tujuan dari sadranan ini adalah sebagai bentuk rasa hormat kita kepada leluhur yang telah tiada, dan juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyadran sendiri dilakukan pada bulan Ruwah atau bulan menjelang datangnya bulan Ramadan. Jadi itulah sedikit informasi dari hasil wawancara yang telah saya lakukan. Apabila ada salah kata atau kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.